Oke, selamat datang di episode santai sore yang kedua. Sambil sore-sore kita nyantai, sambil kita ngobrolin suatu topik. Sekarang minumnya jus, karena di rumah adanya antara jus atau susu. Kalau susu ntar gue dikira kayak anak-anak banget, jadi udah minumnya jus aja dulu. Seperti episode yang sebelumnya teman-teman, kita akan ngebahas sebuah topik. Kalau sebelumnya gue ngebahas topik modif, kali ini juga masih berhubungan dengan modif, tapi lebih kepada arah sebutan modifnya itu sendiri. Nah, kita akan ngebahas kata-kata hedon. Ya, seperti yang kalian tahu, gue itu bukannya gimana ya, tapi gue tuh agak nggak suka gitu menggunakan kata-kata hedon untuk sebuah modifikasi motor. Yang akan gue bahas di sini adalah pure opini pribadi gue sendiri. Berbeda pendapat dengan orang lain itu hal yang biasa. Makanya kalau misalkan ada orang lain yang suka menggunakan kata hedon, ya nggak masalah. Kalau menurut mereka nggak baik-baik saja, ya monggo-monggo aja. Ini semua hanya opini pribadi gue saja yang pengen gue share sama kalian. Sebelum kita bahas tentang kata-kata hedon di dunia motor, ya ayam, kita perlu tahu dulu sumber kata hedon itu dari mana. Nah, hedon atau hedonisme itu sebenarnya adalah sebuah kata tua banget teman-teman, yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno dulu, yang artinya kalau gue baca di website itu adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Jadi pokoknya manusia itu berusaha mencari kesenangan sebanyak-banyaknya di dalam hidup, karena memang itu adalah tujuan akhir dari manusia, mencari kesenangan. Itu dari awal kata atau sejarah kata hedon itu sendiri teman-teman. Nah, ternyata dengan berkembangnya zaman, kata-kata hedon itu berubah arti. Sekarang di zaman dah tahun 2020 ini, mungkin yang kita tahu dari kata hedon adalah menghambur-hamburkan uang. Entah itu kita beli barang-barang yang mahal atau barang-barang yang tidak perlu dan sebagainya. Itu adalah pengertian kita terhadap kata-kata hedon atau hedonisme. Nah, kalau kita balikin ke dunia permotoran kita, dunia modif motor dan sebagainya, akhirnya kata-kata hedon ini sering diasosiasikan dengan modifikasi motor yang menempelkan banyak sekali parts-parts mahal. Jadi bahkan terkadang jadi sebuah jenis modif gitu loh. Gue sering kali dapat beberapa komen dari kalian untuk minta, ayo bang mau dimodif hedon dong, dimodif hedon, dimodif hedon. Jadi kesannya, ya salah satu kategori modif itu adalah ya hedon, masangin parts semahal-mahalnya yang ada di motor kita gitu. Kesannya kalau nggak hedon mungkin motornya nggak jadi keren. Nah, sebenarnya alasan ya kenapa gua kurang suka menggunakan kata-kata hedon di motor ya, walaupun gua tahu CBR gua tuh banyak parts-parts yang mahal, tapi gua nggak pernah menggunakan kata-kata hedon. Itu adalah karena gue takut kalian atau banyak orang akan beranggapan bahwa kalau mau modif keren itu harus hedon, harus menggunakan parts-parts paling mahal atau menggunakan parts-parts yang paling branded yang ada, yang tersedia untuk motor kita. Nah, padahal sebenarnya kalau kita mau modif motor, tidak selamanya yang bener-bener branded itu yang paling keren. Kalau menurut gue pribadi ya teman-teman. Terkadang kita juga bisa bikin keren motor kita menggunakan parts-parts yang sebenarnya lebih murah gitu. Nah, seperti contoh di Honda Monkey ini, sebenarnya gue bisa sih mencoba pasang pelek karbon. Ada yang mereknya bagus banget dan ya pasti mahal banget. Tapi kalau menurut gue pribadi, kayaknya sih nggak akan cocok ya kalau Monkey ini dipasangin pelek karbon, karena pelek karbon tuh cukup modern dan ini kan motornya bergaya cukup klasik gitu ya. Contoh-contoh sih seperti itu teman-teman. Dan seperti gue bilang tadi, bahkan beberapa orang tuh sampai rela, yang penting gue mereknya brand A gitu ya, KW nggak apa-apa deh. Nah, itu juga sebenarnya bahaya impactnya, karena ya kita nggak tahu lah ya, kadang-kadang kualitas bahan merek dari KW itu kan ya kita nggak tahu lah bagus atau tidak begitu kuat, tahan lama dan sebagainya, kita nggak tahu. Nah, kemudian juga masalah modif hedon ini itu sebenarnya gue lebih concern kepada psikologi para viewers sih gitu. Seperti gue bilang tadi, gue tuh takutnya orang-orang berpikir kalau modif itu mau keren ya harus hedon, harus habis duit banyak
dan harus merek-merek terkenal. Nah, padahal sebenarnya apa yang kita lihat terkadang ya di sosial media kayak gini tuh sebenarnya tuh terkadang tidak real, teman-teman. Seperti contoh, mungkin kita melihat seseorang ngemodif motornya sampai sehedon itu, sampai semahal itu parts-partsnya gitu ya, dan terlihat keren dan terlihat bahagia di sosial media. Tapi sebenarnya mungkin dia di dunia nyata tidak sebahagia itu gitu. Mungkin untuk mendapatkan parts-parts hedon itu dia harus mengorbankan sesuatu yang kita tidak lihat karena tidak dia publish di sosial media. Nah, hal-hal semacam itu tuh yang kemudian membuat gue takut gitu loh menggunakan kata-kata tersebut. Gue takut mengencourage kalian melakukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan untuk yang penting modif hedon tersebut gitu. Itu yang salah satu yang gue takutkan banget. Kemudian ketakutan berikutnya dari gue adalah kalian akan menjadi minder kalau tidak kesampaian modif hedon. Karena nanti takutnya kalian dikucilkan dari pergaulan kalian karena kalian tidak modif menggunakan parts-parts mahal dan sebagainya. Itu yang sebenarnya gue takutkan gitu. Makanya kenapa gue tuh suka dengan pergerakan-pergerakan atau movement seperti contoh dari teman-teman kita yang ada di Bandung gitu ya, dengan pergerakan yang motor nasional, di mana mereka mencoba menghidupkan kembali motor-motor lawas gitu ya, yang bagi beberapa orang atau bagi kebanyakan orang udah menjadi motor rongsokan, tapi buat mereka itu bisa diolah menjadi sesuatu yang bagus gitu. Dan akhirnya membuat banyak orang tidak minder lagi menggunakan motor-motor lama yang sudah tua umurnya. Mereka tidak jadi minder lagi gitu loh. Itu salah satu alasan kenapa gue suka sama pergerakan-pergerakan seperti ini. Nah, jadi ketakutan-ketakutan gue dengan kata-kata hedon sudah gue jelaskan kepada kalian, teman-teman. Kalau ditanya kemudian apa solusinya? Well, kalau menurut gue pribadi, solusinya adalah sebenarnya kalian tidak usah terlalu terpaku dengan kata-kata hedon. Kalau memang ternyata kalian sukanya dengan motor-motor yang bentuknya standaran gitu ya, standar kinclong, ya nggak apa-apa. Jadilah orang-orang seperti itu. Mungkin teman-teman kalian memang sukanya modif dengan parts mahal dan kalian berbeda gitu ya, ya nggak masalah. Yang jelas, just be yourself, teman-teman. Banggalah dengan apa yang sudah ada kalian punya sekarang. Tidak usah muluk-muluk berusaha keras sampai melakukan sesuatu yang tidak penting untuk mencapai level hedon itu. Karena percaya deh, apa yang kalian lihat di sosial media ya, itu terkadang tidak seindah aslinya. Jadi kalau dari gue, teman-teman, sekali lagi, gue pribadi, kalau kalian, apa pendapat kalian tentang kata-kata hedon di dunia permodifan motor ini? Apakah kalian suka, tidak suka, setuju, tidak setuju? Silahkan komentar di bawah. Gak masalah, sekali lagi, berbeda pendapat itu tidak masalah. Kalau ada yang setuju, nggak apa-apa komen. Yang tidak setuju, nggak apa-apa juga komen. Yang penting kita tidak saling menghujat. Oke? Sekian dulu aja untuk vlog pendek kali ini. Stay safe di jalan. And I'll see you in the next video, guys. Bye-bye.